nama saya Penny Rosa dengan NIM 1801370 dari kelas 5A PGSD. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat ya dan tetap dijaga kesehatannya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang cara menciptakan iklim kelas yang kondusif dengan baik dan benar. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang terkait tentang iklim kelas seperti pada kesempatan ini kita akan mengupas tuntas sedikit demi sedikit tentang pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu apa itu iklim kelas? Iklim kelas merupakan kondisi lingkungan kelas yang berpengaruh atau berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Karena dua hal tersebut berkaitan, mengapa? Karena jika lingkungan kelas tersebut nyaman, akan tercipta kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya, ada syarat-syarat untuk menciptakan iklim kelas yang baik. Satu, yaitu kelas harus rapi, bersih, dan sehat. Mengapa? Karena peserta didik sebagian besar menghabiskan waktunya di dalam kelas, yaitu tempat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, kelas itu harus rapi agar peserta didik merasa nyaman di dalam kelas dan tidak mudah bosan. Apalagi jika kelas tersebut dihiasi dengan pernak-pernik yang menarik yang akan menambah semangat belajar peserta didik. Yang kedua yaitu ada kelas harus memiliki atau memperoleh cahaya yang menerangi. Karena jika ruangan kelas itu tersendiri gelap, maka akan membuat peserta didik tidak fokus. Apalagi peserta didik yang duduknya di belakang, mereka tidak akan fokus dan tidak akan melihat jelas apa yang guru jelaskan dan guru tulis di papan tulis. Jadi kelas harus memperoleh cahaya yang menerangi agar peserta didik tersebut fokus terhadap materi yang disampaikan guru, baik itu yang ditulis di papan tulis. Yang ketiga yaitu peralatan atau fasilitas yang di kelas dalam keadaan baik, jumlahnya banyak dan ditata rapi. Itu tujuannya untuk menerapkan rasa disiplin dan tanggung jawab kepada peserta didik agar mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk mengembalikan barang yang mereka ambil dengan tertata rapi di tempat semula. Jadi mengapa jumlahnya harus banyak? Karena yang kita ketahui bahwa peserta didik sekolah dasar, apalagi yang kelas rendah, jika satu temannya mengambil buku dan membacanya, maka teman-teman lainnya akan mengikutinya karena mereka punya rasa penasaran terhadap teman yang satunya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif guna meningkatkan prestasi belajar para peserta didik. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Tentunya sebagai guru kita harus menguasai metode, model, dan teknik pembelajaran untuk kita aplikasikan dalam kegiatan pembelajaran. Mengapa? Karena agar memudahkan ketika kita menyampaikan materi dan penjelasan kepada peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu kepada peserta didik, tetapi harus mengayomi peserta didik dengan cara mengetahui sikap dan sifatnya guna mengetahui karakter peserta didik itu tersebut. Dua, adanya penghargaan guru. Mengapa harus ada? Karena itu adalah bentuk apresiasi terhadap guru yang sudah mengajar dan motivasi untuk guru untuk melakukan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Yang ketiga, ada guru harus bersikap demokratis. Mengapa guru harus bersikap adil terhadap semua peserta didik dan tidak boleh pilih kasih? Guru harus bisa memberi pengarahan dan pengertian kepada peserta didik itu dengan sama rata. 4. Permasalahan. Di dalam kelas tentunya ada beberapa permasalahan yang sering terjadi, baik itu guru dengan peserta didik maupun peserta didik satu dengan yang lainnya. Contohnya, guru dengan peserta didik ketika peserta didik tidak memperhatikan materi yang dijelaskan oleh guru dan peserta didik tersebut tidak memahami materinya. Di sana, guru berperan harus memberi pengarahan dan pengertian kepada peserta didik agar harus memperhatikan materi yang guru sampaikan. Harus dengan sikap yang tegas dan pengertian yang mudah dimengerti oleh peserta didik. 5. Lingkungan kelas. Tentunya faktor ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembelajaran. Mengapa? Karena lingkungan kelas yang nyaman, baik,
rapi, sehat akan mempengaruhi kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, lingkungan kelas harus dijaga dan dirawat. Begitupun guru harus menanamkan rasa sayang kepada peserta didik agar peserta didik juga dapat menerapkan rasa sayang kepada lingkungan sekitar. Lingkungan kelas sangat berpengaruh kepada peserta didik karena menciptakan semangat baru untuk peserta didik. Jika lingkungan kelas tersebut nyaman, akan menambah semangat untuk peserta didik yang ada di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, ada keterampilan dasar yang harus dimiliki seorang guru. Pertama, keterampilan bertanya. Tentunya guru harus bertanya kepada peserta didik guna meningkatkan cara berpikir peserta didik dengan kritis, guna meningkatkan pengetahuan dan rasa ingin tahu peserta didik dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Yang kedua yaitu keterampilan memberi penguatan. Sebagai guru, kita harus memotivasi anak-anak untuk mau belajar, semangat belajar, dan menceritakan hal-hal yang bagus di masa depan agar mereka tambah semangat untuk belajar. Yang ketiga yaitu keterampilan variasi. Dalam kegiatan pembelajaran, tentunya guru harus sering mempunyai model-model variasi-variasi pembelajaran yang tidak mudah bosan untuk peserta didik. 4. Keterampilan menjelaskan. Sebagai guru tentunya ketika menjelaskan materi, kita harus bisa memilih kata-kata yang mudah dimengerti oleh peserta didik, khususnya untuk kelas rendah, karena tidak semua peserta didik bisa memahami materi yang sedang kita jelaskan. Kelima, ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sebagai awal pembelajaran, kita harus mengajarkan kepada peserta didik itu untuk berdoa terlebih dahulu dan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang untuk menutup pembelajarannya, tentunya peserta didik diminta dan guru akan bertanya kepada peserta didik apa saja pembelajaran yang sudah disampaikan pada hari itu untuk meningkatkan daya ingat peserta didik. Dan jangan lupa juga untuk peserta didik harus berdoa dulu terlebih sebelum pulang. Yang keenam adalah membimbing peserta didik dalam suatu kelompok. Ini adalah poin penting untuk seorang guru karena biasanya dalam satu kelompok itu pasti ada satu orang yang mendominasi dalam kelompok tersebut. Kita harus menyampaikan pemahaman dan pengertian kepada peserta didik bahwa harus saling membantu, harus saling menghargai, menerima pendapat yang diberikan oleh temannya. Yang selanjutnya yaitu keterampilan membimbing perorangan. Tentunya karakter peserta didik itu sangat berbeda dan kualitas pengetahuannya juga sangat berbeda. Untuk itu guru harus sabar memberi pengertian, pengarahan, pematerian kepada peserta didik. Ketika ada seorang peserta didik yang belum memahami materi tersebut, alangkah baiknya kita mengulang materi tersebut dan membimbing seorang peserta didik itu sampai bisa mengerti materi. Tujuannya agar peserta didik tersebut tidak merasa diasingkan, peserta didik tersebut akan merasa diayomi oleh guru. Yang terakhir yaitu keterampilan mengelola kelas. Ini adalah satu poin yang penting untuk guru karena ketika sudah di dalam kelas itu adalah milik guru dan peserta didik. Sebagian besar pengelolaan kelas itu akan dikelola oleh guru. Oleh sebab itu, guru harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak tidak mudah bosan. Nah teman-teman, mungkin itu saja pembahasan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.